Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Bagaimana perjalanannya dari rumah sampai sini? Apakah ada kendala? Alhamdulillah sih Kak, tadi dari kosan ke sini. Bagaimana nih kabar keluarga? Apakah sehat? Tadi alhamdulillah sih Kak, bersama sama mama. Alhamdulillah keluarga sehat. Alhamdulillah ya. Sebelumnya boleh perkenalkan diri kamu terlebih dahulu dan tujuan kamu datang ke sini untuk apa? Oh ya Kak, perkenalkan, namaku Tiara Diva Larasati, dari program studi PGSD semester 4 Kak. Nama singkatannya itu apa? Biasanya dipanggil apa? Biasanya aku dipanggil Tiara Kak. Tujuan Tiara datang ke sini itu apa? Ini sih Kak buat apa ya, kayak tenangin diri aku aja sih Kak, kayak mengentaskan masalah aku yang akhir-akhir ngeganggu aku gitu sih Kak. Oke. Sebelumnya apakah kamu sudah pernah melakukan kegiatan konseling? Kalau konseling sendiri belum pernah Kak. Yang baiklah. Di sini akan kakak jelaskan ya bahwa konseling itu pertemuan tatap muka antara kayak kita sekarang, antara saya sebagai konselor dan kamu sebagai konseling yang bertujuan untuk mengentaskan masalah yang kamu hadapi pada saat ini yang benar-benar mengganggu pikiran kamu. Nah, di dalam konseling itu ada 3 asas yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada asas keterbukaan, di mana kita sama-sama terbuka, kamu terbuka kepada saya masalah yang kamu hadapi pada saat ini tanpa kamu tutup-tutupi. Nah, yang kedua itu ada asas kesukarelaan, di mana kamu secara sukarela menyampaikan masalah yang kamu hadapi tanpa ada yang ditutup-tutupi ya. Berarti tanpa ada paksaan dari sedikit pun ya. Yang ketiga asas kerahasiaan, di mana kita sama-sama menjaga rahasia ini. Kita tidak boleh menyebarluaskan kepada siapapun. Cukup saya sebagai konselor dan kamu sebagai konselor yang tahu permasalahan yang kita hadapi pada saat ini. Bagaimana? Apakah bisa dapat dipahami? Bisa. Nah, tadi kan sudah kakak jelaskan ya apa itu konseling dan bagaimana asas-asasnya. Nah, jadi satu lagi ya, kamu jangan takut untuk menceritakan masalah yang kamu hadapi saat ini. Nah, dan saya juga berjanji tidak menyebarkan luas kepada siapapun. Nah, boleh ceritakan masalah apa sih yang benar-benar mengganggu kamu akhir-akhir ini? Silakan. Kalau dari aku sendiri, aku kan kos baru ya Kak ya. Dari aku tuh paling manajemen keuangan sih Kak. Soalnya aku baru 3 bulanan ini ngekos dan itu benar-benar mengganggu aku banget. Jadi ya itu sih Kak. Nah, jadi permasalahan yang kamu alami pada saat ini, kamu belum bisa mengatur memanajemen uang dengan baik ya. Nah, selama kamu kos, nah berarti kamu kosnya dari bulan Januari ya? Iya, sekitar itu Kak. Nah, kalau boleh tahu, tuh kamu uang jajannya tuh per bulan atau per minggu? Kalau dikasih orang tua itu kadang 2 minggu sekali Kak. 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali. Dikasih orang tua tuh berapa uang jajannya? Kalau untuk 2 minggu biasanya 400 atau 500, tapi kalau misalkan seminggu biasanya 150. Dengan uang yang dikasih sama orang tuamu itu apakah cukup untuk memenuhi kebutuhannya selama di kosan selama 2 minggu? Kalau buat kehidupan sehari sebenarnya cukup Kak, cukup banget untuk biaya hidup aku. Cuma aku tuh gak bisa ngelak ajakan teman buat gak jajan gitu, dan aku sendiri karena kebiasaan di rumah minta sama orang tua, suka jajan, kalau dijajan minta gitu. Jadi selama hidup sendiri ini jadi kayak susah gitu loh Kak, nolak hasrat buat jajan gitu sih Kak. Kalau di rumah kamu per hari tuh berapa dikasih orang tua uang jajan? Kalau di rumah tergantung, kalau dikasihnya enggak nentu, soalnya kadang ada jajanan yang lewat gitu aku jajan. Tapi kalau misalnya uang sebelum aku ngekos, uang pulang pergi itu lumayan sih Kak, 55 ribuan gitu. Tuh 50.000 tuh habis buat sehari doang atau buat 2 hari? Habis Kak, 50 ribuan biasanya habis, soalnya itu sama transportasi aku juga kalau ke kampus. Nah, apakah kamu sudah memisahkan uang buat kebutuhanmu sehari-hari sama buat keinginan? Kayak kan kayak kebutuhan kita tuh kayak cara makan, minum. Nah, sedangkan keinginan kita tuh barang-barang yang nggak sangat kita butuhkan gitu sih. Kayak misalnya kita mencet barang di Shopee atau bagaimana? Kalau sebenarnya bikin list kebutuhan dan keinginan, aku bikin sih, tapi nggak selalu gitu loh Kak. Kadang
bikin di awal minggu. Habis dapat uang dari orang tua, aku bikin di awal minggu. Tapi ujung-ujungnya aku lupa kalau aku punya catatan itu gitu, kayak apa yang kira-kira aku inginkan, yang apa yang kira-kira aku butuhkan, budget berapa, tapi aku lupa punya catatan itu gitu. Biasanya kamu di kosan kalau makan itu beli atau masak sendiri? Kalau di kosan aku biasanya beli sih Kak. Kalau masak itu untuk nasinya aja. Sebelumnya kamu sudah pernah menceritakan kepada kedua orang tuamu? Kalau ini sebenarnya udah sih Kak, cerita ke mama. Terus tanggapan mamamu gimana? Kalau tanggapan mama sih, ya balik lagi ya, mama bilang kayak sebenarnya ya nggak butuh-butuh banget, ya nggak usah dibeli gitu. Terus kayak kalau makan ya udah yang pokok aja, nggak usah yang jajan-jajan di jalan gitu sih. Kata mama, belajar hemat, belajar ngatur duit. Kalau boleh tahu, waktu jam kamu ngampus tuh jam berapa? Aku kebetulan ngampus siang Kak, PGSD. Jadi dari jam 1 sampai mendekati maghrib. Nah, biasanya pada saat jam kampus tuh kamu jajan terlebih dahulu nggak sebelum memulai waktu masuk kelas? Kalau sebelum kelas biasanya jajan sih Kak. Kadang kayak sebenarnya di kosan kan ada air putih. Aku sebenarnya bisa aja bawa menggunakan botol, tapi aku kadang malah milih untuk beli beli lagi. Nah, kan tadi kata kamu kan di kosan bahwa kamu punya botol, tapi kamu malah beli. Alasan kamu mau beli itu karena apa? Sebenarnya karena lupa sih Kak. Padahal kalau misalkan udah dekat kampus baru ingat, oh ya lupa mau minum, beli lagi gitu sih Kak. Kita bahas ya masalah yang kamu hadapi pada saat ini, yaitu kamu belum bisa mengatur ataupun memanajemen uang dengan baik. Jadi di sini kakak mau ngasih masukan ya. Nah, yang pertama, kamu bisa mencatat pemasukan dan pengeluaran kamu selama kamu di kosan. Pengeluaranmu setiap harinya, misalkan terus harinya jajan berapa, terus besoknya jajan berapa. Nah, terus yang kedua, kamu kan kuliahnya siang hari kan, jam 1 sampai jam 6 sore kan. Sebelum kamu berangkat ke kampusnya, pagi-pagi kamu harus siapkan air minum terlebih dahulu. Kan kamu punya botol kan, biar lebih hemat, biar kamu nggak usah beli lagi pada saat di kampus. Nah, yang ketiga, sebelum ke kampus lebih baik kamu makan terlebih dahulu, biar lebih maksudnya lebih mengurangi pengeluaran kamu, biar kamu tidak jajan kan gitu. Apakah bisa dipahami? Setelah melihat permasalahan yang Tiara alami pada akhir-akhir ini, tampaknya Tiara sangat membutuhkan ekspresi yang selama ini Tiara tahan. Nah, yaitu namanya terapi senyum. Apakah Tiara bersedia melakukan teknik terapi senyum ini? Nah, sebelumnya kakak mau nanya nih, apakah Tiara tahu tuh terapi senyum? Kalau udah nggak belum banyak kan. Nah, teknik terapi senyum itu yaitu teknik yang meluapkan emosi kita dengan cara mengekspresikan secara senyuman. Nah, bagaimana, apakah bisa dipahami? Nah, di sini kakak sudah menyediakan kaca di depan Tiara. Nah, kira-kira apa sih yang Tiara lihat di depan kaca ini? Tolong jelaskan kepada kakak. Yang aku lihat di aku sendiri sih Kak. Oke, baik. Kalau itu yang Tiara sampaikan, agar kesedihan, kemurungan yang Tiara hadapi pada saat ini, itu akan hilang dengan melakukan teknik terapi senyum ini. Apakah Tiara bersedia melakukan teknik ini? Tapi Tiara sudah melihat diri Tiara sendiri di hadapan kaca. Nah, tolong angkat sedikit demi sedikit dagu Tiara harus secara sejajar. Silahkan lihat kaca, kemudian tarik bibir sebelah kanan selama 2 cm, sebelah kiri 2 cm. Gimana? Apakah bisa? Kayak gini. Ya. Selanjutnya, taruh telunjuk Tiara di samping kiri dan kanan. Telunjuk Tiara di samping kiri dan kanan selama 7 detik. Akan ibu hitungkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Bagaimana permasalahan yang Tiara hadapi setelah melakukan teknik ini? Apakah sudah mendingan? Atau bagaimana perasaannya? Aku ngeliatnya dari sebelum tadi ya, lebih percaya diri sih Kak. Soalnya kan kayak kepikiran gitu ya. Sekarang kayak lebih tenang aja. Oke. Nah, selanjutnya di dalam teknik terapi senyum itu ada juga nih yang namanya senyum wajah. Sebelumnya apakah kakak sudah pernah mendengarkan senyum wajah itu? Nah, karena kakak belum pernah mendengarkan, di sini akan kakak instruksikan kak. Yang pertama, letakkan telunjuk di ujung pelipis mata.
tutup mata Tiara secara bersamaan. Tutup mata Tiara secara bersamaan. Tarik 2 jari ke sudut, tahan selama 10 detik. Akan ibu hitungkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah. Tekan 2 jari di atas dahi. Ya. Tekan lembut, boleh ke atas, ataupun secara melingkar. Tahan selama 10 detik. Baik. Akan ibu hitungkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup. Buka mata Tiara secara lebar-lebar. Naikkan alis Tiara setinggi mungkin. Tahan selama 5 detik. Buka mata Tiara secara lebar-lebar. Naikkan alis Tiara setinggi mungkin dan tahan selama 5 detik. Dilakukan sebanyak 5 kali. Akan kakak hitungkan ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tadi kita sudah melakukan yang namanya senam wajah. Bagaimana perasaan Tiara? Apakah sudah rileks setelah melakukan ini? Apakah mau diulangi lagi? Cukup sih Kak, aku merasa udah lebih happy ya nih tentunya. Baik, karena kakak sudah merasa lebih happy, kita tutup dulu ya pertemuan ini. Tapi ketika kakak ingin membutuhkan konseling lagi, maka kakak bisa menghubungi saya ya. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Bisa Kak, saya pahami. Sebelumnya terima kasih ya Tiara atas waktunya sudah bersedia untuk melakukan kegiatan kelas ini. Pak, sama Kak. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.